Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah merilis sebuah data di akhir tahun 2019. Data tentang problematika pendidikan di Indonesia. Di situ terdapat kondisi sosio-psikologi siswa. Ada 41% peserta didik di Indonesia mengalami perundungan atau bullying. Ini suatu masalah yang sangat serius. Bagaimana cara kita mengatasinya? Bagaimana guru profesional mengatasi permasalahan kekerasan dan bullying? Selamat datang di channel Joko Wahyono Official. Kami akan membahas tema tentang menjadi guru profesional melalui pendekatan cara ampuh. Baik, Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Joko Wahyono. Hari ini kita akan membahas tema menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh. Seperti apa cara ampuh itu? Ya, Bapak Ibu dapat mengikuti presentasi ini hingga tuntas. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri, saya Joko Wahyono, praktisi pendidikan, penulis buku, dan pebisnis digital. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di layar ini apa-apa pengalaman saya, baik sebagai praktisi pendidikan, penulis buku, dan pebisnis digital. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di toko buku, inilah buku-buku saya yang pernah beredar di Gramedia maupun toko buku seluruh Indonesia. Buku saya yang pertama adalah Sekolah Kaya Sekolah Miskin yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Buku saya kedua Cara Ampuh Merebut Hati Murid, yang hari ini insya Allah kita akan bahas sebagian poin-poin pentingnya. Kemudian Menjadi Guru Merdeka yang Membawa Perubahan Besar, dan ini sedang dalam proses editing. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, bila mana Anda mendukung program ini, silakan subscribe dengan cara tekan tanda subscribe dan tanda lonceng sekarang. Apa permasalahan yang dihadapi guru di Indonesia? Saya melihat ada 3 hal penting, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah problem perilaku. Yang kedua, problem classroom management. Dan yang ketiga adalah problem komunikasi. Bapak Ibu, kita coba untuk refleksi sebentar. Ya. Coba kita ingat kembali, Bapak Ibu ya. Ketika menjadi murid dulu, pernahkah Anda mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari guru Anda? Disetrap, dijewer, dipukul, ditendang, disuruh push up, diejek, ya, dan lain-lain. Pernahkah hal seperti itu? Bagaimana perasaan Anda? Dan mengapa Anda masih mengingatnya sampai sekarang? Silakan Anda refleksi, ya, supaya kita bisa menghemat waktu. Diingat-ingat saja Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu bisa menceritakan pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut di kolom komentar. Ya. Pengalaman ini akan menjadi refleksi kebaikan buat guru-guru lainnya. Bapak Ibu, coba kita perhatikan berita-berita ini. Yang pertama, berita guru menghukum murid. Ada sedikit warna merah di sepatunya, seorang guru tega rusak sepatu muridnya. Ya. Ada tanda merah, ada tanda putih, ada ya nggak seragam sepatu, guru menghukum dan kemudian merusak sepatunya. Kemudian setelah dihukum push up 100 kali, siswa ini tiba-tiba ditendang gurunya. Bayangkan Bapak Ibu kalau ini adalah anak Anda, ya, bagaimana perasaan Anda? Ya. Ini kita lihat bagaimana anak disuruh hukum push up sementara gurunya asik-asik main HP ya. Kemudian kita lihat
Guru beginian tega hukum paksa muridnya menjilat WC di sekolah. Nauzubillah min dzalik, ini luar biasa ya. LPA, Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara, geram. Tega-teganya seorang guru suruh muridnya suruh menjilat WC sekolah. Bayangkan ya, bila itu anak Anda, seperti apa rasanya. Kemudian KPAI terima banyak pengaduan kekerasan di sekolah. Di Pikiran Rakyat Bandung ya, 7 dari 10 siswa pernah alami kekerasan di sekolah. Dan ini ada pembalasan, orang tua menganiaya guru ya, orang tua murid aniaya guru di sekolah. Ini terjadi di Makassar kalau nggak salah pada waktu itu. Bapak Ibu, apa kekerasan itu? Kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuatan. Saya ulangi, kekerasan menurut WHO adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ya, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak. Bapak Ibu, permasalahan pendidikan di Indonesia tidak hanya sekedar penurunan nilai PISA kita, ya, tapi ada hal yang penting di sini, problematika masalah kondisi sosio-psikologis siswa. Ada 41% siswa di Indonesia mengalami perundungan atau pembulian, ya. Ini peringkat 5 dari 78 negara. Jadi bayangkan Bapak Ibu, bila itu prestasi matematika, sains, dan membaca, kita di peringkat yang terakhir. Tapi kekerasan justru kita peringkat 5 ya, tertinggi di dunia di 78 negara. Ya. Kemudian belanja negara rendah klasifikasi guru, ini kemungkinan tidak kita akan bahas. Yang kita akan membahas di sini adalah kondisi sosio-psikologis siswa. 41% Bapak Ibu, kalau dikali jumlah seluruh murid yang ada di Indonesia, itu jatuhnya 18,6 juta. 18,6 juta itu lebih banyak dari seluruh penduduk Belanda yang hanya 17 juta. Ya. Atau 3 kali lebih besar daripada penduduk negara tetangga kita, Singapura. Nah, 18,6 juta ini mengalami kekerasan dan perundungan, bullying. Bapak Ibu, mengapa terjadi kekerasan di sekolah? Pengakuan guru, nah ini kita tanyakan kepada guru ya, hasil surveinya ini, hasil risetnya, saya mengumpulkan beberapa hasil riset, saya kumpulkan. Apa pengakuan guru? Murid tidak disiplin, malas belajar, menunda-nunda tugas, angin-anginan, lamban, membolos, merokok, dan mengobrol saat pelajaran. Ini pengakuan guru. Lalu apa kata murid tentang gurunya, Bapak Ibu? Siswa mengeluhkan perilaku guru. Yang pertama, tidak punya perhatian. Guru pilih kasih, tidak kompeten dalam mengajar. Nah ini Bapak Ibu ya, murid loh yang ini menilai ini ya. Terlalu menuntut, terlalu kaku, keras, disiplin berlebihan. Nah, seperti tadi, pakai sepatu saja yang beda warna sedikit langsung sepatunya dirusak. Sinis, suka marah-marah, membawa masalah pribadi ke sekolah. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, membawa masalah pribadi ke sekolah pun bisa dinilai oleh anak-anak. Lalu dari mana asal kekerasan? Bapak Ibu perhatikan ini gambar siapa? Ya. Yang jelas bukan gambar Charlie Chaplin ya. Ini gambar tentunya Adolf Hitler ya. Saya membaca dari hasil
penelitian psikolognya, ya, mereka melihat bahwa ketika Hitler kecil, yang bersangkutan sering dihukum cambuk dengan tali pinggang oleh ayahnya. Kemudian dilecehkan sebagai anak yang lemah karena menangis ketika dicambuk. Bayangkan anak kecil dicambuk nangis dianggap lemah. Dicambuk 33 kali berdarah-darah dan tidak menangis. Nah, berarti dia sudah mulai dendam di sini. Menjadi anak yang kuat dan penuh dendam. Mengetahui ayahnya pun sering disiksa ketika kecil. Jadi kenapa ayahnya menyiksa? Karena ayahnya pun ketika kecil disiksa. Nah, kemudian dia ketahui bahwa kekerasan itu berasal dari kakeknya orang Yahudi. Sehingga apa yang terjadi? Dia membasmi dengan keji semua orang Yahudi. Jadi dapat dibayangkan Bapak Ibu, ketika Hitler kecil mengalami suatu kekerasan yang luar biasa, dan itu akan berbalik bahwa ketika dia dewasa, dia akan melakukan kekerasan yang lebih besar daripada itu. Kita lihat di sini Bapak Ibu ya, dampak kekerasan fisik. Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tua atau guru ketika dewasa cenderung berlaku kejam dan agresif. Ya, kita lihat tadi, contohnya Hitler tadi ya, mengalami gangguan mental, kurang percaya diri, dapat menimbulkan cedera serius, meninggalkan bekas luka secara fisik. Kemudian secara psikis, anak yang sering dimarahi oleh orang tua dan guru apabila diikuti dengan penyiksaan cenderung meniru perilaku buruk atau coping mechanism. Jadi dia akan melakukan hal yang sama berulang. Kemudian ada penyimpangan pola makan, ada kecanduan alkohol, narkoba, memiliki dorongan bunuh diri dan membunuh orang lain. Ini semuanya hasil riset Bapak Ibu ya. Saya cantumkan di sini bahwa begitu besarnya dampak kekerasan. Bila itu dilakukan oleh orang tua di rumah, dilakukan oleh guru di sekolah, ya dapat dibayangkan bagaimana anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang seperti itu akibatnya ya. Akibat seperti kekerasan fisik tadi. Bapak Ibu, ini hasil penelitian, hasil riset dari Elizabeth Phelps, New York University. Ini otak kita ketika di-scan, ya. Ini otak dalam keadaan depresi, ini otak dalam kondisi optimis. Kita lihat Bapak Ibu ya, otak yang dalam kondisi depresi, dia sinarnya hanya 1, 2, 3, 4. Jadi hampir redup dia. Ya. Jadi dalam otak kita pun itu ada semacam cahaya-cahaya atau sinar-sinar yang menerangi. Jadi kalau dia depresi, dia akan meredup dan cahaya itu makin lama makin berkurang dan lama-lama bisa habis gitu ya, semakin dia depresi. Kemudian kita lihat di sebelah kanannya, ini adalah otak optimis. Otak optimis begitu terang, benderang, ya, begitu cerah kelihatannya seperti ini. Jadi kalau dalam scanan seperti ini, nah begitulah keadaannya orang-orang yang depresi itu cenderung wajahnya muram, cenderung kondisi kesehatannya juga menurun, kondisi psikisnya juga nggak ini gitu ya, macam. Kemudian otak optimis juga begitu, ya kita lihat dia cerah, dia bahagia, dia senang, dia melakukan tindakan-tindakan yang positif. Lalu apa yang harus dilakukan guru profesional dalam mengatasi kekerasan dan bullying? Saya menyarankan, ya, saya memberikan saran untuk menggunakan pendekatan cara ampuh. Seperti apa cara ampuh itu? Cara ampuh itu singkatan Bapak Ibu ya. A-nya itu asertif, M-nya menghargai, P-nya pandai membina hubungan baik, U-nya usaha optimal, H-nya hindari ancaman dan kekerasan. Ini tentunya saya ambil dari buku Cara Ampuh, yang buku ini termasuk bestseller ya.
laku 40.000 eksemplar, sehingga saya sampai keliling Indonesia untuk menemui Bapak Ibu dalam acara seminar-seminar yang diadakan oleh penerbit Erlangga ya. Karena ini bukunya terbitan Erlangga ya. Kita mulai cara ampuh. Cara yang pertama, asertif dalam bertindak. Ya. Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, ya, kita akan ikuti bahasannya di episode 2. Ya. Jadi, menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh di episode yang kedua. Ya. Jangan lupa ikuti episode kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.